Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan hari Rabu minggu ini kita sama-sama kembali akan mengkaji kitab Adabul Mufrad, dan insyaallah di kesempatan Rabu minggu ini kita memasuki pembahasan tentang hukuman bagi perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, ya. Ada di halaman 66 hadis yang ke-23, ya. Hukuman bagi perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Beberapa waktu yang lalu sempat ada yang bertanya kepada saya, Pak Reza, orang tua saya itu jahat sekali sama saya, pokoknya jahat aja. Padahal sama-sama muslim dengan orang tuanya, tapi jahat. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang Allah telah perintahkan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua meskipun keadaannya orang tua itu jahat kepada anaknya. Karena birrul walidain itu perintah Allah, dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu adalah larangan Allah. Jadi tidak ada kondisi yang membuka peluang bagi kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada. Bahkan puncaknya Allah menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan andai kata kedua orang tuamu bermujahadah, bersungguh-sungguh agar engkau menyekutukan Allah, kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan taat. Maksudnya mentaati kesyirikannya, gitu kan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap bergaulah dengan keduanya dengan cara yang baik. Nah, jadi begitulah, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintah, dan mendurhakainya adalah larangan Allah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, orang tuanya beginilah, orang tuanya begitulah, apakah kemudian hilang kewajiban saya untuk berbakti? Jawabannya tidak, karena itu adalah perintah. Sama seperti halnya kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, Bu, Ibu dan Bapak sholat dijaga yang 5 waktu berjamaah, terkadang di masjid ataupun tidak, ditambah dengan sholat yang sunnah-sunnahnya yang rawatib, ditambah dengan yang nawafilnya, semisal sholat tahajud, sholat duha, dan yang lain sebagainya. Ibu, Bapak punya hajat,
dan sudah berlangsung 10 tahun bapak ibu tuh begitu, dijaga sholatnya, yang sunnahnya dijaga, yang nafilahnya dijaga, punya hajat tapi belum kunjung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian kita tidak sholat? Tidak deh, itu mah kewajiban, itu mah perintah. Nah, jadi begitulah yang namanya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini pembahasan kita adalah berbakti kepada kedua orang tua tuh ya begitu bentuknya. Jadi walau bagaimana keadaan orang tua kepada kita gitu ya, ya kewajiban kita bagaimana ya tetap biru walidah ini semampu apa yang kita mampu gitu ya. Baik, Bapak Ibu semua, ini ada satu hadis dari Abu Bakrah. Abu Bakrah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma min zambin ajdaru ayu ajjila li sahibihil uqubata ma'a ma yaddakhirul lahu minal baghi wa qati'atir rahim." Ma min zambin, ya tidak ada dosa. Dosa di situ bahasa Arabnya apa, Pak, Bu? Zanbun ya, atau zanbin di situ ya, karena ada harful jar sebelumnya. Nah, saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Ada ismun, ada zambun. Sama-sama keduanya kalau diterjemah itu artinya dosa. Ismun artinya dosa, ismun pakai sa ya, artinya dosa. Zanbun artinya dosa. Kalau zanbun jamaknya zunub, kalau ismun jamaknya asam ya. Kalau zanbun itu adalah perbuatan dosa yang dampak serta akibatnya ya kembali kepada si pelakunya. Tapi kalau ismun ya, perbuatan dosa yang akibat atau dampaknya kembali kepada si pelaku dan kepada orang lain. Nah, jadi ada perbuatan dosa yang karena perbuatan dosa tersebut hanya si pelakunya saja yang merugi. Tetapi ada perbuatan dosa si pelakunya rugi dan orang lain pun ikut dirugikan. Itu ya. Apa contoh ismun? Apa contoh ismun, Bu? Pak? Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 181 sampai 182. Ya, Al-Baqarah ayat 108. Ada ayat 181-nya. Ayat 181. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu. Nah, ismun itu bentuk tulisannya seperti itu. Kalau pakai sin, ismun artinya nama. Makanya jangan salah makhrajnya. Ya. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Ini ayat tentang wasiat waris. Faman baddalahu, barang siapa merubah-rubah isi wasiat, ba'da masami'ahu, setelah ia mendengarkan isi yang diwasiatkan tersebut, fa innama ismuhu, maka dosa baginya, alal ladzina yubaddilunahu, ya, beserta orang-orang yang merubahnya. Innallaha sami'un alim. Kalau wasiat dirubah-rubah dan isi wasiat yang dirubah tersebut ya ternyata
ya berbeda dari aslinya, nah maka akan terjadi kerusakan. Yang dirugikan siapa? Si pelaku yang merubah dapat dosa, ya yang menerima wasiat pun terkena dampak. Nah itulah yang disebut dengan ismun, ya. Nah kalau ada anak durhaka sama orang tua nggak rugi, yang rugi siapa? Anak. Itulah yang kami maksud, ya, orang yang melakukan dosa dalam hal ini zanbun atau zunub, maka yang akan menanggung ruginya siapa? Si pelakunya. Jadi Pak Bu, kalau kita dibully, yang rugi siapa? Yang membuli, gitu ya. Nah itu yang harus dipahami oleh kita. Baik, ini kita bahas ma min zambin, tidak ada dosa, ya, ajdaru, yang lebih pantas untuk disegerakan. Ajdaru ayu ajila, yuajil itu disegerakan artinya, ya, yang lebih pantas untuk disegerakan li sahibihil uqubah, bagi si pelaku ukubahnya, dampaknya, balasannya. Ma'ama yaddakhirul lahu, ya, jadi bukan hanya disegerakan dampak dari perbuatan dosanya, tapi dampak daripada perbuatan dosanya tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan tadkhir. Tadkhir itu kalau di kita, tadkhir itu bank, maksudnya investasi. Jadi ya perbuatan dosa itu investasi, Pak Bu. Investasi perbuatan dosa itu. Ya, tidak berbakti atau durhaka kepada kedua orang tua itu investasi. Manfaatnya akan dirasakan oleh si pelakunya ketika hidup di dunia, demikian pula akan dirasakan nanti di akhirat. Itu yang dimaksud. Sebagaimana amal soleh pun adalah investasi. Ya kan, pengertian investasi itu kan tidak selalu menguntungkan, ya Pak Bu. Iya, tidak selalu menguntungkan. Bapak Ibu beli sebidang tanah, kemudian dibangun di atasnya rumah. Bapak Ibu belum tahu kalau sekarang itu daerah itu adalah rawan banjir, dulu belum. Karena sudah sekarang banyak gitu ya pembangunan komplek-komplek sehingga serapan airnya kurang, seringkali banjir. Dulu invest mahal Bapak Ibu semua, 500 juta tuh beli tanah dengan bangun-bangunan di atasnya. Ketika akan dijual kembali, susah lakunya. Jadi investasi tidak selalu menguntungkan, tapi ada pula investasi yang menguntungkan. Nah, durhaka kepada kedua orang tua adalah investasi tidak menguntungkan, rugi bagi pelakunya. Tapi yang unik, ya, dosa durhaka kepada kedua orang tua itu ya ini Pak Bu, yu'ajil dengan yudakhir, disegerakan balasannya dan diinvestasikan juga balasannya nanti di akhirat tetap akan ditimpakan kepada orang atau si pelaku tersebut, dalam hal ini anaknya. Itulah yang seringkali kita kaji bersama Ibu dan Bapak semuanya, bahwa yang harus kita ingatkan kepada anak keturunan kita itu adalah, ya, terlepas orang tua itu salah ataupun benar di hadapan anaknya, tetap yang namanya bakti kepada orang tua itu wajib. Nah, ini yang seringkali tidak disadari. Bahkan Imam Syafi'i dengan sangat tegas dan keras, bahkan mendebat masalah sendal dengan orang tua itu dilarang. Dilarang. Atau misal ada di antara bapak dan ibu suka berdebat dengan anaknya karena bapak atau ibu sudah minum obat yang selalu harus diminum setiap saat. Kata anaknya, mamah belum minum obat. Udah tenan naon ieu tuh. Si anak teh ketakutan, khawatir kalau orang tuanya tidak minum nanti jangan-jangan gitu. Debat udah. Nah, kalau begitu keadaannya bagaimana? Udah diam saja. Ya, dulu
almarhumah ibu saya ketika merawat nenek pernah begitu. Ada perasaan kesal itu, tapi orang tua saya almarhumah ibu tidak kehabisan akal. Direndos saya tahu si obat teh dicampur ke dalam makanan. Bukan ke dalam minumannya. Kalau dalam minuman pasti terasa beda kalau digalokan, Bu. Nah, akhirnya kemakan gitu ya. Dan jangan ngucap-ngucap yang enggak sekolah temen harese. Nah, takut itu berbalik nanti memantul kepada kita. Nanti kita diperlakukan begitu sama anak kita. Udah, itu aja. Nah, itu kadang hal-hal seperti itu terjadi gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan zambun. Nah, kata Rasulullah di sini, di dalam hadis ini, tidak ada dosa yang disegerakan balasannya ya, serta diinvestasikan, ditabung balasannya nanti di akhirat ya, minal bagi. Yang pertama adalah perbuatan bagyun itu zalim, zulmah, perbuatan menganiaya diri sendiri. Jadi durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk perbuatan zolim. Karena hakikatnya ketika durhaka kepada orang tua, dia sedang menganiaya dirinya, merugikan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Nah, ini kami ingin menjelaskan Bapak Ibu semua, perbuatan zolim itu bentuknya apa saja sih selain yang disebut di sini di dalam hadis ini. Bapak Ibu boleh buka surah Al-Hujurat ayat 11, surat ke-49. Surah Al-Hujurat ayat 49 ayat 11, maaf. Gimana bunyinya? Nah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Nah, yang ada di dalam ayat ini semuanya oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang telah berbuat zolim. Apa saja perbuatannya? 1, yaskhor. Yaskhor itu apa artinya? Saling merendahkan ya, atau merendahkan. Kata pepatah Arab, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Kalian tidak boleh merendahkan orang lain karena setiap orang itu punya maziyah, punya kelebihannya masing-masing. Maziyah atau mazaya. Nah, itu ada selebgram cilik namanya mazaya itu ya. Mazaya itu artinya kelebihan. Ya, bentuk jamak, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya maziyah. Ya. Ibu nanti kalau punya putri lagi perempuan kalau mungkin, atau punya cucu perempuan, boleh tuh dikasih nama maziyah atau mazaya itu ya. Artinya hamba Allah yang punya kelebihan-kelebihan, maziyah. Nah, itu yang pertama tuh, la yaskhar qaumun min qaum asa ayakunu khairam minhum wala nisa min nisa asa ayakuna khairam minhum. Intinya la yaskhar, tidak boleh ya saling merendahkan itu. Jadi ketika kita merendahkan orang lain, yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya. Nah, dalam ayat ini termasuk dosa, Pak. Dosa. Kemudian yang berikutnya, wala talmizu anfusakum. Apa artinya di situ, Bu? Pak? Wala talmizu anfusakum.
Jangan talmizu anfusakum itu merendahkan diri sendiri. Yang gimana merendahkan diri sendiri itu? Merendahkan diri sendiri itu adalah dirinya lebih suka dengan gelaran-gelaran yang buruk, karena dengan gelaran itu kemudian dirinya jadi terkenal pada gelarannya buruk. Nggak boleh gitu ya. Misalkan, oh saya mah udah Fir'aun, itu itu ya. Dan dia bangga dengan gelar itu. Ada pelaku-pelaku kejahatan yang menggelari dirinya dengan gelar-gelar yang buruk dan itu terkenal. Contoh kalau di Meksiko, di Amerika itu Pak, gembong-gembong narkoba itu, waduh gelarnya itu mengerikan gitu. Tapi mereka bangga dengan gelar itu. Nah itu ya, jadi nah Bapak Ibu, kalau kita digelari dengan gelar yang buruk oleh orang, atau kita menggelari dengan sendirinya pada diri kita dengan gelar yang buruk, kemudian kita merasa keren, jangan. Itu termasuk perbuatan zolim. Dulu kalau tidak salah saya pernah jelaskan, Pak Bu, orang tua kita itu kan memberi kepada kita sebuah nama. Jadi masing-masing kita, saya, bapak dan ibu semuanya punya nama. Nama itu bahasa Arabnya apa? Ismun. Ya. Ismun itu memiliki akar kata yang sama dengan kata as-sama'u atau as-samawatu. Artinya apa? Langit. Akar katanya sama. Ismun dengan as-sama atau as-samawat itu akar katanya sama. Sin, mim dan wau. Artinya apa? Langit itu Bu, sesuatu yang ditinggikan. Jadi ketika orang tua kita memberikan nama kepada anaknya, maksud dan tujuannya adalah dengan nama itu harapannya derajatnya ditinggikan sebagaimana tingginya lah langit. Lalu ada seseorang atau dirinya sendiri menyematkan landihan atau julukan yang buruk, yang tidak sesuai nama pemberian daripada orang tuanya, yang maksudnya untuk meninggikan derajat. Itulah mengapa ya julukan-julukan yang buruk itu termasuk kepada perbuatan dosa. Di sisi lain orang tua bermaksud dengan nama atau dengan pemberian nama tersebut meninggikan, memuliakan derajatnya. Di sisi lain ini malah merendahkan derajatnya. Itu yang pertama terkait nama. Terus yang kedua, tentu orang tua kita dulu memberi nama kepada kita itu ada doa di dalamnya. Jadi kalau bapak ibu bertanya, mah pas sok ngadoakeun teteh tara, sok ngadoakeun tara ari eta nama nempel itu teh doa. Naon hartosna aya nama teteh? Teteh siapa namanya? Sri katanya. Sri teh naon hartosna? Asa nami Asep, naon aya hartosna Asep teh? Asep teh kan anak sehat elit pinter Bu. Itu ya. Nama itu pasti ada artinya. Boleh ditanya sama orang tua. Ada filosofinya itu pasti. Dan di situ ada doa daripada orang tua. Saya sempat bertanya-tanya sama ayah saya. Itu namanya Reza, artinya apa? Jadi ayah saya itu dulu terinspirasi Reza Pahlavi, pemimpin tirani Iran. Untungnya nama Pahlavinya nggak jadi Bu. Nama Pahlavinya nggak jadi. Tapi orang tua saya nggak bisa jawab Reza itu apa artinya. Pokoknya semangatnya adalah pemimpin. Ternyata pemimpin tirani. Untung nggak jadi Pahlavinya itu. Saya tanya sama ustadz-ustadz waktu saya di pesantren, Reza itu artinya apa? Reza itu artinya ridho katanya. Jadi nampi walau bagaimana keadaan, alhamdulillah berarti artinya bagus. Nah itu artinya. Jadi Reza itu artinya ridho. Ridho itu adalah ya nerima aja walau bagaimana keadaan. Nah itu artinya. Bu, ada Bapak sama Ibu tahu arti namanya?
Ya, insya Allah. Ya, kalau sesuai dengan bahasa Arab dengan mudahnya ya bisa diketahui. Tapi kalau tidak, Bapak namanya tuh pasti ada artinya. Bapak? Hah? Oki, ada nggak artinya? Itu orang Sumatera berarti Pak ya? Pasti ada lah artinya. Bapak? Hadi, jelas ada. Ya, oke. Selalu beruntung. Ya, baik. Nah, ini yang kedua di dalam ayat ini. Ya, kemudian wala tanabadzu bil alqab, kalian jangan saling memanggil ya di antara kalian dengan panggilan-panggilan yang buruk, dengan julukan-julukan yang buruk. Saya beberapa kali kalau naik angkot, Pak, Bu, itu supir angkot tuh suka didampingi sama keneknya. Itu kalau ngobrol, punten, karena memang harus saya contohkan. Jing, mana kemana anjing? Allahu Akbar. Padahal masing-masing punya nama, tapi saling memanggil di antara mereka dengan panggilan yang buruk, gitu kan? Allahu Akbar. Dan itu normal, itu hal yang biasa di antara mereka, saling memanggil dengan panggilan yang buruk seperti itu. Ya. Padahal jelas dalam ayat wala tanabadzu bil alqab, ya, tidak boleh menjuluki seseorang dengan gelar yang buruk. Nah, tetapi ada pengecualian. Kalau Bapak Ibu baca surah Al-Maun, di dalam tafsir Quran surah Al-Maun itu dari awal sampai akhir ayatnya, salah satu kesimpulan dari surah itu tafsirnya adalah boleh kita menyematkan landihan, lakop atau julukan yang buruk kepada seseorang andai kata memang julukan itu sesuai dengan tabiat atau sifatnya. Misal kita menjuluki seseorang karena seringkali berbohong dengan julukan Pinocchio. Misal. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk merendahkan orang tersebut, tapi dengan julukan tersebut diharapkan niatnya adalah orang-orang menjadi terhindar dari perbuatan bohong atau dusta yang dilakukan oleh orang tersebut. Ambil contoh, Bu, Pak, hati-hati ya kalau transaksi sama orang itu. Dia seringkali menipu, dia seringkali berbohong. Atau langsung kepada julukannya, Pak, Bu, Bapak kalau transaksi sama orang itu hati-hati, Pinocchio. Oh, udah, masyarakat jadi tahu, oh gitu ya, gitu ya. Itu. Wah, tapi sama ibu sama bapak jangan ditambahkan, Bu. Tak eta tambahana nusak enak teh eta, Bu. Ngomongin orang lain tuh suka enak gitu ya. Mumpung. Nah, itu aja udah cukup. Dengan kita kasih tahu Pinocchio udah selesai. Ya. Iya, gimana Bu? Mangga. Netanyahu setan tahu. Ya, pertanyaannya buat kita sesuai tidak dengan perbuatannya? Itu begitu. Misal ada seseorang digelari Fir'aun modern misalkan. Kenapa Bu dulu? Kenapa Fir'aun di zaman Nabi Musa itu begitu populer? Kenapa coba Bu? Apa emang yang dilakukan oleh Fir'aun itu apa? Ya, kebengisannya kan, membunuh bayi-bayi laki-laki kan, itu yang pertama. Kemudian menggunakan anggaran negara untuk keperluan pribadi, membangun infrastruktur tapi tidak sesuai dengan anggaran. Memang nggak dibuka sejarahnya Fir'aun itu seperti apa perbuatannya? Kan seperti itu. Jadi orang korupsi ini bisa disebut Fir'aun. Ya, itu namanya diksi ya Pak ya. Diksi itu pemilihan kata yang tepat untuk menjelaskan tabiat seseorang. Entah tabiatnya baik, entah tabiatnya buruk. Contoh, Umar bin Khattab dengan paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib itu punya landihan, punya lakop, ya, punya julukan. Julukannya adalah Al-Asad, singa. Ya. Jadi yang disifatinya itu adalah sifat singanya. Apa? Pemberani. Kalau ada seseorang diberi julukan pitbull, anjing. Anjing itu kan hanya taat kepada tuannya. Dia akan menjulurkan lidahnya kalau ada perlu. Kalau keperluannya sudah terpenuhi,
lidahnya tidak lagi dijulur tapi ditarik. Ya begitulah. Ada sifat anjing. Kalau monyet ngarawu ku siku monyet mah. Tuh si monyet cenah ngalangkung. Nah, si monyet ngalangkung. Tukang ngarawu ku siku saraka. Nah, itu tuh begitu. Tuh si babi, nah si babi tukang ngepet. Dan yang lain Bu, di lembur mah Bu, julukan-julukan itu Bu rame Bu. Kalau ada bapak ibu seusia bapak ibu jalannya begini aja tuh karena gandong tuyul. Allahu Akbar. Gimana Bu? Betul. Ya itu makanya diperingatkan dalam ayat ini, kecuali memang tabiat orang itu memang terbukti kebenarannya. Kalau tidak terbukti ya jangan coba-coba melempar. Itu jangan berani-berani itu. Dulu di zaman saya masih kecil ya, ibu-ibu dan bapak udah di atas saya, udah senior. Di TVRI itu dulu ada sinetron Ibu Hebring. Oh iya. Kenapa disebut Ibu Hebring? Dulu sempat gelaran itu tuh populer di tengah masyarakat. Setiap ada ibu ya yang kepo gitu kan, nah pasti dijulukinya Ibu Hebring. Karena ya itu tadi tabiatnya seperti Ibu Hebring, dah gitu ya. Baik, kemudian di ayat ini wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi perbuatan fasik yang paling buruk itu adalah tadi ya, saling menyeru, saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Wa man lam yatub, kalau si pelakunya tidak segera bertaubat, maka ia oleh Allah akan digolongkan masuk ke dalam golongan ya orang-orang yang berbuat zalim. Nah, Bapak Ibu semua, ini salah satu contoh perbuatan zalim. Jadi kalau disimpulkan ayat 11 ini cuma satu sebetulnya. Apa itu? Merendahkan orang lain dengan gelaran yang buruk, itu intinya. Nah sekarang kalau kita amati ya dalam realita kehidupan ya, wabil khusus di Indonesia, wabil khusus lagi di media sosial, seringkali itu terjadi ya, saling merendahkan satu sama lain gitu ya. Itu yang sering kali terjadi. Kalau Bapak Ibu buka tafsir surah Al-Ma'un, nanti dibaca aja boleh mandiri oleh Bapak Ibu semua. Salah satu penyebab kenapa orang itu merendahkan orang lain apa? Dalam surah Al-Ma'un itu dijelaskan salah satu penyebabnya adalah karena ia punya kelebihan harta, lebih kaya dibanding yang lainnya. Mangga silakan nanti dibuka saja itu surah Al-Ma'un itu. Kok Al-Ma'un? Aduh, bukan Al-Ma'un Ibu, mohon maaf Pak. Bukan Al-Ma'un, Al-Humazah. Allazi yazunnu annama lahu akhladahu. Orang-orang yang yakin bahwa harta yang dimilikinya itu bisa membuat dirinya survive. Ya maaf, Al-Humazah ya Bu ya, bukan Al-Ma'un. Ya. Al-Humazah surat keberapa Pak Bu? 104. Nah, 104 Pak. Iya. Baik. Nah, kemudian di dalam yang itu yang pertama, contoh perbuatan zalim. Ya, contoh perbuatan zalim bukan yang pertama. Contoh perbuatan zalim ada di dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 11. Nah, sekarang dampaknya apa jika seseorang itu melakukan perbuatan zalim? Dampaknya. Jadi kalau berbuat zalim wa qati'atir rahim di dalam hadis ini dan memutus silaturahim. Silaturahim itu sudah berulang kali kami sampaikan, silaturahim itu seperti perbuatan baik orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, suami kepada istri atau istri kepada suaminya, atau orang tua ayah dan ibu kepada anak atau putra putrinya beserta anak keturunannya. Nah itu namanya silaturahim. Artinya hubungan kekeluargaan yang terikat karena pernikahan dan nasab atau ada pertalian darah itu ya. Nah, kalau berbuat zalim ya, memutus
ya, silaturahim diantara bentuknya adalah durhaka kepada kedua orang tua atau merendahkan orang lain, ini dampaknya apa bagi si pelakunya? Intinya dampaknya sudah dijelaskan dalam hadisnya, dosanya, balasannya akan disegerakan dan diinvestasikan atau ditabung nanti oleh Allah, dibalaskan juga di akhirat. Nah, yang akan kita bahas adalah dampaknya dalam kehidupan di dunia apa? Ada nggak bagi si pelakunya? Bagi pelaku perbuatan dosa ini ada dampaknya nggak? Ada pengaruhnya nggak? Ibu bapak buka surah Hud. Surah Hud, surah ke-11, ayatnya ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alaz zalimin. Bapak Ibu lihat penghujung ayat 18-nya, ala la'natullahi 'alaz zalimin. Benar-benar Allah akan melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kita mendengar kata laknat, apa laknat itu, Bu? Orang yang dilaknat adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Sudah selesai. Siapa yang dilaknat oleh Allah itu diantaranya iblis. Makanya disebutnya iblis laknatullah. Jadi laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal Nabi mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kalau sudah tidak dapat rahmat, bagaimana mau masuk surga? Nah, orang yang memutus silaturahim dan berlaku zalim itu dilaknat oleh Allah. Artinya dia dijauhkan oleh Allah daripada rahmat Allah. Ya, Pak. Kalau kita menghindar untuk terjadinya satu rahmat, terakhir untuk menghindarkan supaya takut terjadi sesuatu kita dengan orang itu gimana, Pak? Kita menghindarkan. Contohnya kayak gimana, Pak? Kalau ketemu dia biasanya ribut atau apa? Oh iya. Kita hindarilah. Betul. Bapak Ibu nanti baca ya kisah Hindun. Hindun itu kan istrinya Abu Sofyan. Dulu di awal-awal keislaman, pada awal perang Uhud, Abu Sofyan dan istrinya Hindun itu kan ada di barisan musuh. Ada di barisan musuh sampai kemudian keduanya masuk ke dalam Islam. Tapi ada peristiwa yang memorinya begitu membekas, terutama pada Hindun. Karena pada perang Uhud itu kan pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib itu kan terbunuh setelah kurang lebih 80 anak panah menancap di tubuhnya Hamzah. Kemudian Hindun itu memerintahkan budaknya untuk membelah dadanya Hamzah, diambil hatinya, kemudian dimakan. Hindun itu perempuan, Pak, istrinya Abu Sofyan, tapi keduanya nantinya masuk Islam. Nah, banyak riwayat yang menjelaskan meskipun Hindun sudah masuk ke dalam Islam dan Rasulullah menerima ikrarnya Hindun, tapi setiap Hindun berjalan, dimanapun Hindun berjalan, ketika akan berpas-pasan dengan Nabi, Hindun selalu tadi menghindar dari Rasulullah. Karena pernah ditanya Hindun tuh, kenapa engkau begitu? Khawatir kalau Rasul berjumpa denganku, Rasul teringat kepada kenangan apa yang aku perbuat kepada pamanku. Jadi pertanyaan Bapak tadi saya jawab dengan kisah itu. Andai kata memang tujuan kita itu mulia, baik untuk menghindarkan daripada terjadinya perselisihan atau sesuatu yang tidak membuat nyaman pada pribadi orang lain, boleh itu dilakukan.
Nah itu contohnya tadi itu Hindun tuh begitu Pak. Misal jalan kaki nih, tiba-tiba kelihatan tuh dari kejauhan Rasulullah, langsung beliau tuh cari jalan lain agar tidak bertemu dengan Rasulullah. Bukan benci, bukan tidak suka, atau merasa Rasulullah kalau ketemu sama saya pasti marah. Hindun mungkin merasa begitu, khawatir kalau jumpa dengannya akan mengenangkan kembali kepada Rasulullah kisah apa yang diperbuat dirinya kepada paman beliau, kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu begitu Pak. Ya samalah. Ya bagi sebagian keluarga di Indonesia terkadang reuni SMP SMA itu jadi masalah Pak. Karena kenangan masa lalu itu terungkit kembali ya. Padahal tidak ada masalah apa-apa kan Pak, cuma masalah percintaan, cinta monyet di zaman dulu gitu ya. Tapi bagi yang sudah berumah tangga kadang-kadang itu tuh aduh, mau kemana? Ada reuni gitu, aduh jangan deh katanya. Apalagi mantan papa tuh lebih cantik dari mama katanya. Wah udah. Nah yang baik aja bisa jadi masalah ya Pak ya. Apalagi kalau punya kenangan-kenangan yang tidak baik. Betul Pak Bu? Nah menurut Ibu ya. Saya setelah lulus kuliah, undangan reunian waktu S1 itu baru sekali. Kalau reunian gontor sering kali. Kalau reunian gontor pesantren ya laki-laki semuanya. Beruntung saya alhamdulillah gitu. Kalau yang kuliahan ya bawa keluarga, bawa anak, istri gitu ya, atau bawa suami gitu ya, dan yang lain sebagainya. Dan jangan coba-coba menyebut-nyebut nama mantan dalam keluarga itu aja. Saya kebetulan ada beberapa majelis talim ibu-ibu itu pembahasannya adalah tentang sifat, tabiat, akhlak, adab, karakter istri para nabi. Istrinya Nabi Muhammad, bukan para nabi, istrinya Nabi Muhammad. Kebetulan baru sampai membahas tentang Hafsah, Siti Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, serta Siti Aisyah. Itu dua perempuan yang dinikahi oleh Nabi, keduanya masih muda. Lebih tua Hafsah 2 tahun. Ketika Nabi wafat, Aisyah itu dinikahi oleh ketika wafat Nabi, Aisyah itu 17 tahun usianya, masih muda. Nah Hafsah ketika dinikahi oleh Rasulullah usianya 19 tahun kalau tidak salah, janda. Bedanya cuma di janda, kalau Aisyah perawan. Tapi kalau Bapak Ibu mengkaji tafsir surah At-Tahrim, wah itu unik. Itu cerita-cerita kecemburuan istri Rasulullah. At-Tahrim surah ke-66. Baca habis saja mulai dari ayat pertamanya sampai ayat terakhir. At-Tahrim. Lucu itu Bapak Ibu semua. Lucu. Betul. Pernah suatu ketika surah At-Tahrim surah ke-66. Pernah suatu ketika Pak Bu, Rasulullah itu mampir di rumahnya Zainab. Zainab istrinya Rasulullah, Zainab binti Jahsy. Satu-satunya istri Nabi yang punya kekerabatan sangat dekat dan merupakan sepupunya itu Zainab. Ya, putri daripada uwanya Rasulullah ya. Nah suatu ketika Rasulullah itu mampir di rumahnya Zainab. Kemudian oleh Zainab dituangkan segelas madu dan diminumkan kepada Rasulullah. Dan peristiwa itu dilihat oleh Hafsah. Oleh Hafsah diceritakan kepada Sofia, diceritakan kepada Aisyah, diceritakan kepada Saudah. Apa yang diceritakan oleh Hafsah? Nanti kalau Rasulullah datang kepada kalian, tanya kepadanya, ya Rasulullah tadi engkau minum maghfir ya katanya. Maghfir itu minuman sebaliknya madu, pahit, nyindir sebetulnya. Rasulullah tadi engkau minum maghfir ya? Kata Rasulullah tidak, aku minum madu. Ketika datang ke Sofia, Rasulullah tadi engkau minum maghfir ya? Tidak, aku minum madu. Rasulullah kan jadi bertanya-tanya, kok istri-istri saya nanya saya minum madu katanya. Rasulullah paham di situ, oh ini istri-istrinya cemburu nih gitu ya, cemburu. Itu diantara istri sah loh Pak Abu.
Itu kan ada parodi di medsos tuh Pak Bu. Ya, suami istri sedang berjalan di tempat umum, berpas-pasan dengan seorang wanita dari berlawanan arah. Tasnya jatuh. Kemudian dibantu diambilkan oleh suaminya, diberikan kepada si perempuan tersebut. Si perempuan tersebut kemudian mengucap terima kasih, dibalas oleh si suaminya, terima kasih kembali. Sepanjang jalan sampai seminggu diingat-ingat terus gitu ya. Saya di majelis taklim ibu-ibu tuh suka bertanya begini, tolong dibantu jawab ya Bu ya. Saya belum dapat jawabannya sampai hari ini. Tolong dibantu khususnya oleh ibu-ibu. Tolong dibenarkan oleh bapak-bapak. Saya bertanya begini, Bu, kenapa ya wanita itu, istri itu meskipun salah tapi dia nggak mau minta maaf sama suaminya? Dijawab sama bapak. Bingung ya Pak ya jawabnya. Kenapa Bu? Udah tahu salah. Coba saya tanya sama ibu-ibu, ada kisahnya nggak Siti Aisyah itu minta maaf sama Rasulullah? Gak ada. Buka surah At-Tahrim. Makanya saya bilang tadi, ibu pulang ke rumah, bapak pulang ke rumah, baca tuh tafsir surah At-Tahrim sampai paham betul, supaya adab-adab dalam berumah tangga itu betul diperhatikan. Itu kan tegasnya di ayat 5 itu sampai-sampai Allah bilang sama Rasulnya, udah ceraiin aja. Dan terbukti kan Hafsah itu menurut informasi dari ayahnya, dari Umar, Hafsah putriku, engkau udah ditalak 1. Karena cemburunya berlebihan Bu, cemburunya berlebihan dan tidak pada tempatnya. Kenapa? Gara-gara masalah seperti itu. Itu kan semuanya didiamkan oleh Rasulullah 1 bulan. Akhirnya Rasulullah pisah ranjang, pisah kamar. Sebulan itu semuanya ditinggal oleh Rasul. Sampai akhirnya malaikat Jibril menginformasikan, ya Rasulullah, rujuklah Hafsah, karena dia sekarang sudah rajin sholat tahajudnya, rajin baca Qur'annya, rajin sholat fardunya. Jadi saya jawab, kenapa perempuan itu memilih untuk tidak minta maaf kepada suaminya? Karena dia lebih memilih untuk taat kepada Allah sebagai bukti kalau dia sudah taubat. Itu cara minta maafnya istri sama suami itu gitu. Ada yang jawab ego, ada yang jawab wah pokoknya macam-macam. Tapi kalau suami ya, biasanya ya, itu istri itu memaafkan, tapi suka melupakan. Ya silahkanlah apapun statementnya selagi itu ada dalil oke, gitu. Tapi yang saya sampaikan barusan itu ada dalilnya. Makanya tadi saya minta sama Bapak Ibu sebelum kita komen banyak, silahkan dibaca dulu surah At-Tahrim. Betul nggak itu? Makanya kan di ayat 6-nya itu setelah ada masalah konflik di internal keluarga Rasulullah, Allah bilang sama Rasulullah dan kepada para suami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tuh jelas itu. Ya, jadi minta maafnya istri sama suami itu begitu ya. Ada yang jawab, oh gengsi Pak Reza, masa perempuan minta maaf. Ya, masalah nembak aja harus suami dulu sama istri, masa istri dulu yang duluan katanya. Ya silahkanlah, itu beragam. Tapi kalau kita mencontoh kepada rumah tangga Rasulullah, begitu dicontohkan oleh istri-istri Nabi. Jadi kalau berlaku salah ya kepada Rasul, kepada suami ya, maka bentuk taubatnya tadi gitu ya, rajin sholat malam gitu ya, diperbaiki sholatnya, perbanyak baca Al-Quran gitu. Kata suaminya, kalau suaminya beriman ya Bu ya, tapi kalau suaminya tahan diri, waduh enggak juga sih. Kalau
Kalau suaminya betul paham agama, oh istriku dia mengkoreksi sendiri kesalahannya. Nah, makanya kata Allah, kalau perempuan, kalau istri kalian begitu sudah bertaubat, jangan dipermainkan. Datangi dia, kasih hadiah. Bunda terima kasih udah menjadi istri yang lebih baik. Nah, itu begitu bentuk penghargaannya. Sampai mana barusan jadi lupa saya. Oh ya, Hud ayat berapa barusan Bu? Pak, 18 ya. Jadi orang yang berbuat zalim, memutus silaturahim, dia dilaknat oleh Allah. Bentuk laknatnya adalah dijauhkan daripada rahmatnya Allah, dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Pak Reza, hadis ini berlaku selamanya, ataukah jika seseorang itu telah bertaubat, kemudian apa yang diancam oleh Rasul dalam hadis ini tetap ada atau hilang? Jawabannya akan hilang, karena kembali tadi ke surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Apabila mereka bertaubat, jawabannya kalau taubat maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala dosanya. Itu begitu. Tapi kalau suami yang salah sebelum ada ucapan maaf sama istri belum diterima. Ya nggak apa-apa, nggak usah gengsi lah. Kalau dalam berkeluarga ya begitulah, ya begitu. Cuma kalau lihat ya begitulah. Bu, Rasulullah juga manusia seperti kita sama, istri-istri beliau pun sama, gitu ya. Tidak terlepas dari yang namanya salah, tidak terlepas dari yang namanya khilaf, gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, dampak daripada perbuatan dosa durhaka kepada kedua orang tua atau memutus silaturahim atau berbuat zalim. Surah ke-6 Pak, Bu. Surah ke-6, surah Al-An'am ayat 21. Ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Bapak Ibu lihat penghujung ayatnya, innahu la yuflihudz zalimun. Orang-orang yang zalim tidak akan bahagia. Intinya adalah orang yang berbuat zalim, yang durhaka sama orang tuanya, gitu ya, hidupnya tidak akan bahagia. Nah, dua hal inilah yang merupakan dampak daripada khususnya apabila durhaka kepada kedua orang tua, dijauhkan dari rahmat Allah. Tadi yang sebelumnya dalam surah Hud ayat 18, kemudian di Al-An'am ayat 21, hidupnya tidak akan bahagia, hidupnya tidak akan sukses. Ya, falah, hayya 'alal falah, falah, ya, ini dari kata-kata yuflih di dalam ayat ini. Falah itu artinya sukses dan bahagia. Jadi secara ekonomi mapan, ya, kemudian tidak meninggalkan kehidupan beragama, itu namanya falah, ya. Makanya insya Allah kita jadi saksi, Bapak Ibu semua, ya, saya pribadi, Bapak Ibu juga sama, kita jadi saksi kalau kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita termasuk yang senantiasa diberi rahmat oleh Allah dan senantiasa bahagia dunianya, gitu kan. Terlebih lagi nanti akhirat, ya, itu begitu. Nah, ini beritahukan kepada anak cucu kita, gitu ya, bahwa salah satu cara agar oleh Allah
diberi rahmat, diberi bahagia hidupnya dunia akhirat adalah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Nanti si anak nanya, "Mah, gimana sih bakti sama orang tua itu?" Nah, ibu jawab, bapak jawab, "Nah, ini nomor rekening Bank Mandiri Mama." Ya, mangga silakan. Iya, betul. Betul. Saya jawab begini, Bu. Yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua siapa? Allah. Kalau kita tidak berbakti bahkan durhaka kepada kedua orang tua, berarti yang dilanggar hukumnya siapa? Allah. Berarti tidak cukup hanya dengan minta maaf kepada orang tua, atau orang tua memaafkan, itu belum cukup. Kita juga harus bertaubat kepada Allah, minta maaf sama Allah karena hukumnya sudah dilanggar. Nah, itu yang betul nggak Pak Bu? Bapak Ibu kan jadi saksinya di majelis ini. Saya sering kali sampaikan, berbakti kepada kedua orang tua itu perintahnya siapa Pak Bu? Perintahnya Allah. Nah, itu betul. Ya, kadang-kadang ada skat-skat ya Pak Bu. Makanya tadi kalau kita melihat tabiatnya istri-istri Nabi, ya cara minta maaf kepada sesama Bani Adam itu boleh ditunjukkan dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Boleh keduanya. Kalau kita itu benar dan sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, ya. Allah juga memandangnya lain, dan Allah Maha tahu kepada apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita memang niatkan itu sebagai bentuk menebus kesalahan kita, ya, perasaan seperti aduh kok kayak nggak enak ya mau minta maaf dan yang lain sebagainya, dengan kita berbuat baik itu sudah termasuk ya niat baik kita untuk minta maaf itu. Syukur-syukur terucap. Karena kadang-kadang ada orang yang kalau saya belum mendengar kata maaf darinya, saya tidak akan memaafkan. Kadang-kadang suka ada yang seperti itu. Nah, kadang-kadang saya juga ngasih nasihat begini, kamu telah berbuat dosa sama Allah, terus kamu minta maaf sama Allah, apakah perlu kamu dengar kalau Allah mengatakan kepadamu, ya udah aku maafkan? Perlu dengar suara Allah, saya bilang. Umatnya Nabi Musa aja baru lihat cahayanya Allah udah bergelimpangan, kayaknya bakal terkaget-kaget kalau dia dengar suara Allah itu begitu Bu. Jadi ya kata Rasulullah, itba'i ya asayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita baru saja melakukan suatu perbuatan dosa atau salah, maka segera ikuti dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan salah atau dosa yang kita lakukan tersebut. Itu begitu ya Bu ya, insyaallah ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Bu? Mangga silahkan ya Ibu, mangga. Ustaz, ini untuk secara agama kadang-kadang orang tua itu katanya pembawa sihat untuk keturunannya. Nah, ini seberapa besar nilai korelasinya secara agama? Karena kalau di masyarakat sendiri kadang-kadang perbuatan anak selalu dikaitkan dengan orang tuanya. Ya, saya jawab. Ibu Bapak buka surah Al-Kahfi ayat 82. Al-Kahfi surat keberapa Pak Bu? 18 ayat 82. Agak panjang kalau nggak salah ini ayatnya. 82. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini
fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ada Bapak Ibu sudah buka? Ini kisah tentang dua anak yatim yang diberi harta peninggalan yang oleh ayahnya disembunyikan di dalam dinding rumahnya. Baru diperlihatkan oleh Allah ketika kedua anak tersebut telah tumbuh dewasa. Pertanyaannya begini, kenapa harta yang disimpan ini tidak diketahui oleh orang banyak? Karena Allah ridho menjaganya disebabkan kesalehan ayahnya. Kenapa tidak ditemukan oleh orang lain misalkan? Karena anaknya juga kan tidak tahu. Tapi diberitahukan oleh Allah bahwa di dinding rumahnya ada harta yang disembunyikan, disimpan oleh ayahnya. Allah juga yang memberitahukan kepada anaknya. Jadi kalau orang tua baik, ya anak keturunannya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan ibu tadi, ya, mewarisi genetik orang tua itu sebenarnya dalam tinjauan Islam itu seperti apa? Ada atau tidak? Saya jawab tegas, ada. Bahkan tegas para ulama mengatakan salahul aba lahu ta'sirun fil abna, bahwa apapun yang pernah dilakukan oleh orang tua itu akan membekas pada anaknya. Entah itu ibu, entah itu ayah, itu akan membekas. Kalau ilmu psikologi kan menjelaskannya sekian persentasenya yang diturunkan sifatnya dari ibunya, dari ayahnya, demikian dan yang lain sebagainya. Ya silahkan, itu ilmu ya. Tapi kalau Al-Quran dan hadis tidak serinci itu, hanya menjelaskan garis besarnya saja. Jadi kalau ditanyakan secara genetik diturunkan tidak, ya jawabannya ya. Itu begitu Bapak Ibu semua ya. Saya tuh suka kucing, di rumah banyak kucing Bapak. Saya sering perhatikan anak kucing itu nurun ke bapakna, nurun ke indukna. Kalau bulunya sepertinya ke ibunya. Ini kelakuan sifatnya ke siapa? Saya perhatikan kucing itu beda sifatnya. Saya suka kucing dari sejak TK sampai sekarang juga masih suka. Itu saya sering perhatikan. Saya perhatikan itu. Ya, oh begitu. Ya, dari hewan pun saya belajar begitu ya. Jadi secara genetik tuh kucing tuh begitu. Jalannya, warna bola matanya, warna bulunya dan yang lain termasuk tekstur badannya, bentuk badannya dan yang lain sebagainya. Jadi kalau ibu bertanyanya apakah menurun, ya jawabannya. Aduh Pak Reza, jangan-jangan anak saya tuh begitu sekarang karena saya dulu begitu, katanya. Bu, ini punten Bu, ini cerita bukan dari wali Allah, bukan dari tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, bukan juga dari para sahabat, terlebih lagi Rasulullah, bukan juga dari para nabi dan Rasul Allah, bukan. Jadi ceritanya begini. Itu ada seorang ibu di Indonesia ini Bu, datang kepada ustadznya ditemani oleh suaminya, curhat. Anak perempuannya itu nakal, auratnya itu terbuka, padahal sudah dewasa. Ketakutan, ibunya ketakutan, ayahnya ketakutan. Nanya sama ustadznya, Ustadz apa yang harus kamu lakukan, katanya, supaya anak perempuan kami ini baik, katanya. Jawabannya apa coba Bu? Punten ya Bu ya, kalau kasar ini bahasanya begini Pak. Kata ustadznya begini, kata kiainya begini, didinya baheula keur nyieuna kumaha cenah. Paham Pak Bu? Paham lah insyaallah ya. Dibuli gir tuh didinya berdua cenah. Gak bisa jawab.
hatur nuhun Ustaz. Terus dijawab, pulang ke rumah. Terus apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Minta maaf sama anaknya, taubat udah. Jangan sampai perbuatan salah masa lalu orang tua kemudian akibatnya dirasakan, diperlihatkan oleh Allah pada anaknya. Ujian itu namanya berarti. Tuh Bu, tuh begitu. Ya kita sebagai orang tua perbaiki aja. Makanya saya di kajian ini seringkali saya sampaikan doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu kan dua arah. Doa itu kan dua arah, bukan hanya untuk yang berdoa saja, tapi untuk orang tuanya kan. Yang berdoa berarti anaknya. Jadi kita tadi kembali ke diri sendiri. Betul Bu. Ya buat saya, mungkin juga buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita introspeksi di diri itu. Gitu ya Bu ya. Ya jadi kalau kita menemukan mungkin putra putri kita itu begitu. Tapi kalau ibu merasa yakin dan husnuzon kepada Allah, kayaknya Pak Reza jaka sembung tenyambung. Kayaknya enggak gitu deh katanya. Saya ambil contoh, Nabi Nuh itu kan soleh. Tapi kenapa istri dan putranya tidak? Demikian juga dengan Nabi Lut. Ya. Azar ngecerak acan ka Ibrahim sifat buruknya. Nabi Ibrahim baik. Nah berarti itu termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan kembali kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu semua, bentuk ujian itu bahasa Arabnya beda-beda Bu. Kan pernah saya sampaikan Pak, ada musibah, ada azab, ada bala. Ada 3 kan. Kalau musibah mah sangat bergantung kepada amal-amal perbuatan kita. Jadi kalau kita tertimpa musibah, berarti ya kaitannya dengan amal perbuatan kita. Kalau azab atau iqab itu biasanya sifatnya umum ya Bu ya. Biasanya si pelakunya itu tidak satu orang, tapi berjamaah. Ada dosa yang dilakukan secara berjamaah, maka akibat dosanya pun oleh Allah tidak perorangan, tetapi kepada kaum tersebut. Contoh perbuatan kaum Lut. Nah perbuatan kaum Lut itu dampak perbuatannya adalah siksa, namanya bukan musibah, namanya iqab, azab, karena perbuatan dosanya dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau sifatnya hanya pribadi, namanya musibah. Tapi ada Bu sesuatu yang buruk yang ditimpakan kepada kita, tapi nggak ada kaitannya dengan amal perbuatan kita. Eta mah kumaha Allah weh. Mau kita taat, mau kita maksiat sama Allah diujikan kepada kita, tenyambung. Terlebih lagi kita taat. Pak Reza saya tuh kurang apa ya? Sholat saya jaga, infak sodakoh zakat saya jaga juga, saum saya jaga, haji sudah saya tunaikan. Saya kalau bermuamalah dengan sesama muslim saya jaga, dengan tetangga saya jaga. Tapi saya diuji seperti ini, itu namanya bala. Bala. Jadi setelah bala itu ya itu Bu, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah meskipun hambanya tidak mengkehendaki, dan gak ada sangkut pautnya dengan amal-amal perbuatan hamba. Eta mah kumaha Allah weh. Nah mangga sama kita diingat-ingat kembali segala hal yang pernah terjadi di dalam hidup kita itu tergolong kepada yang mana. Kalau iqab, kalau azab saya pikir itu tidak termasuk ya. Kebanyakan manusia itu melakukan perbuatan yang menganiaya dirinya sendiri. Tapi kalau ada sesuatu menimpa diri kita dan menurut kita itu buruk, tapi nggak ada sangkut pautnya, ya setelah kita pikir, setelah kita tadabur gitu ya, introspeksi diri, setelah muhasabah, Pak Reza, bukan maksud kami membanggakan apa yang telah kami lakukan, tapi seingat kami tidak pernah melakukan suatu kesalahan atau dosa, demi Allah gitu kan. Tapi kenapa kami diuji seperti ini? Fix berarti bala. Nah, tapi cara menghadapinya sama. Mau bala,
Mau musibah, cara menghadapinya sama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sikap pertamanya sabar dan tetap jaga hubungan dengan Allah dengan sholat. Udah, cara menghadapinya sama. Goalnya juga sama. Tujuan Allah menimpakan suatu musibah dan bala kepada kita tujuannya sama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cuma pengen tahu ketika kalian diuji, siapa yang lebih baik imannya di antara kalian. Udah selesai. Pak Reza, Allah seenteng itu ya? Dah, Allah mah maha segalanya. Atau mandaku maha Allah weh. Apakah kita termasuk yang dikehendaki atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pokoknya mah Pak, Bu, selagi Allah beri kita umur, kesempatan, selama itu pula pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Bu? Buat kenaikan kelas. Ya. Kalau azab saya yakin bukan. Kalau azab kan berjamaah ya Bu ya, perbuatan dosa yang dilakukan secara berjamaah ya. Tapi kalau ujian itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya ya bisa musibah, bisa bala. Iya, antara dua itu. Ya mangga, itu mah dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita mau mengevaluasinya seperti apa. Tapi solusinya sama dan tujuannya juga sama. Kan solusinya tadi sudah saya sampaikan, sabar dan sholat. Tujuannya sama. Allah cuma pengen tahu siapa yang lebih baik imannya di antara hamba-hambanya. Udah gitu aja, selesai ya. Mangga, masih ada Pak, Bu, mau yang disampaikan? Ya. Berarti tidak sesuai tadi sinetron sobat saja kan. Seseorang yang sedangkan hanya dilakukan harusnya berjamaah. Nah, mangga Ibu bikin dah supaya menarik aja Bu, sinetron musibah asa nggak enak ya didengarnya, sinetron azab gitu. Atau ya pengertian azab, Ibu Bapak nanti boleh buka tafsir Misbah Pak Prof. Quraisy Shihab. Azab itu artinya perbuatan dosa meskipun dilakukan oleh seseorang tapi sudah sangat melampaui batas. Sudah sangat melampaui batas. Ya mungkin dalam sinetron Indosiar itu ya mungkin seperti itu. Sudah sangat melampaui batas, maka layak seseorang itu diazab oleh Allah. Dan biasanya sifat azab itu sangat pedih, Bu. Jadi hatinya juga ikut kena ketika disiksa oleh Allah. Jadi bukan hanya badan yang dirasakan. Itu ya. Ya nauzubillah, summa nauzubillah ya. Jangan sampai kita ditimpa oleh suatu azab ya. Kalau musibah sangat mungkin karena manusia lupa dengan perbuatannya atau tidak sadar dengan perbuatannya. Makanya kata Allah, antum tuh ghairu ma'mun, kalian tuh nggak aman, kata Allah. Siapa yang aman di antara kita, Pak, Bu? Nggak ada, kecuali yang memang sudah dijamin oleh Allah dan melalui lisan Nabi, para sahabat. Ya sudah dijamin itu sama Allah tuh, udah pasti masuk surga. Bahkan disebut lagi namanya. Ada nama Pak Selamat di Quran? Tidak ada. Nama Pak Hadi ada disebut sama Allah? Pak Oki ada, Pak Reza? Nggak ada. Jadi kita masih berjuang ini sama-sama semuanya Bapak Ibu semua ya. Semoga ikhtiar kita bertemu dengan hasil yang baik. Amin. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke hadis yang berikutnya, Pak, Bu. Ya, mangga silakan, Bu. Betul. Ya. Kalau fitnah apa, Pak, Bu? Kalau Bapak Ibu mendengar kata fitnah, fitnah itu adalah hal yang akan diujikan oleh Allah, tapi ujiannya ini bukan terjadi di dunia, tapi di alam barzah. Maka ada yang namanya fitnah kubur. Fitnah
tetapnya pakai ta ya, bukan pakai to. Kalau pakai to itu artinya cerdas. Fitnah itu artinya cerdas, fatonah. Tapi fitnah pakai ta. Itu ada kitab judulnya Al-Usul As-Salasah, 3 hal yang pokok. Ya. Dulu pernah kita bahas waktu pertama-tama saya masuk di halakoh ini. Ya. Jadi fitnah itu adalah pertanyaan kubur. Seseorang itu akan diuji. Bentuk ujiannya adalah pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang diutus oleh Allah kepada mayit yang dihidupkan kembali di alam barzah. Jadi fitnah juga ujian. Ya, ulama cenderung menafsirkan, menerjemahkan kata fitnah itu ujian dari Allah ya kepada hambanya yang telah diwafatkan, dikubur di alam barzah. Ya, cuma 3 kok Bu fitnah itu. Man rabbuka, man nabiyuka, wa madi nuka. Udah cuma 3 itu aja, dipersiapin aja itu. Iya, disiapkan aja itu. Ya, cuma 3, apa saja? Siapa Tuhanmu, man rabbuka, siapa nabimu, kemudian ya apa kitabmu atau apa imammu. Siapin aja dari sekarang Pak Bu. Buka surah 14. Buka surah 14 ayat 27. Surat Ibrahim. Surat 14 ayat 27. Ya. Dulu waktu di Pusdai, di Masjid Pusdai di dalam ini pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua itu. Tapi sekedar mengingatkan kembali. Ada ketemu surah Ibrahim surah 14 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladzina amanu ya bil qawli sabiti fil hayatid dunya wal akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Bapak Ibu mangga lihat terjemahnya. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli sabit, dengan perkataan yang kokoh juga. Perkataan yang kokoh itu adalah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah, ketika hidupnya di dunia ataupun nanti di akhirat. Jadi seorang beriman yang ucapannya dikuatkan oleh Allah dunia akhirat, hidupnya di dunia, hidupnya di akhirat, ketika ditanya la ilaha illallah pasti jawab. Wah cadel, nggak akan cadel Bu. Itu wa yudillullahu az-zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Wa yaf'alu wa hum mayyasha, dan Allah berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi Bu, yang menggerakkan sehingga lisan kita nanti di alam barzah bisa jawab itu adalah Allah, dan itu bentuk pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman ketika di alam barzah. Itu betul murni pertolongan Allah, karena ketika di dunianya pun begitu, otomatis di akhiratnya pun begitu. Tapi la ilaha illallah nanti cadel, tak apal cangkem. Diapalkan we. Ti ayeuna pareja la ilaha illallah. Ieuna baseuh, ieuna garing. Atau tojaiyah ya Bu ya. Tak tonggong-tonggong. Itu udah lupa lagi. Makanya wajar kalau Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan la akhafu mauta lakini akhafu ma ba'dal maut. Saya nggak takut sama yang namanya kematian, nggak, kata Ali. Saya tidak khawatir kapanpun saya meninggal, tapi yang saya khawatirkan hal-hal apa yang akan terjadi kepada diri saya setelah kematian. Itu. Kan kita semua udah pada mafhum Pak Bu, yang namanya kematian mah bakal ya, bakal itu mah niscaya. Ya, pasti itu mah. Jadi kenapa perlu dikhawatirkan?
Itu. Nah, kata Ali yang perlu dikhawatirkan itu apa yang akan terjadi pada kita nanti setelah kematian itu. Pada peristiwa sakaratnya, kemudian ketika peristiwa naza itu keluarnya ruh dari mulut, dari jasad kita. Ruh itu pasti keluarnya dari mulut, Bu. Dari mulut. Makanya kalau kita menjumpai ada seseorang, semua orang itu ketika ruh keluar dari jasadnya itu matanya pasti terbelalak. Meskipun sudah koma bertahun-tahun, ya ketika ruh akan keluar pasti matanya kebuka, karena ruh itu kan ke atas menemui Allah, pasti kebuka matanya. Ada yang bisa tertutup kembali, ada yang tidak. Itu bukan pertanda apapun, itu pertanda ruh itu dilihat oleh tubuhnya. Itu aja. Wah tuh meninggalnya suul khotimah, matanya kebuka ke atas tuh bisa nutup deh. Enggak. Ada beberapa riwayat memang yang menjelaskan bahwa di antara husnul khotimahnya seseorang ketika sakaratul maut itu di dahinya itu ada keringat kecil di dahinya. Itu mah kesangan pareja cenah. Da ruangna panas. Wallahu alam bisawab. Tapi ada beberapa penjelasan seperti itu. Itu begitu. Ya minta diwafatkan oleh Allah husnal khotimah. Dalam sujud Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, minta selalu. Karena kan nggak tahu kapan terjadi. Itu begitu. Mangga masih ada Pak Bu ya, Ibu mangga. Betul. Bagaimana kaitannya dengan doa yang Allahumma inni a'udzubika wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, makanya tadi saya jelaskan kalau ulama cenderung menafsirkan itu adalah artinya pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Ulama ya, tapi tidak terlepas, Bu, ada ungkapan lain, wal fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Ya mangga silahkan ya, saya mengutip beberapa tafsir ulama, ada yang berpendapat demikian. Ulama cenderung mengatakan kalau fitnah itu ujian daripada Allah, tapi peristiwanya terjadinya nanti di alam barzah atau di alam kubur. Nah, tidak terlepas dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya, bentuk fitnah. Apa sih fitnah itu, Bu? Intinya apa fitnah itu sendiri? Fitnah itu apa? Nah, kalau ulama menerjemah, nanti saya sampaikan juga, Bu, ada yang namanya ad-dahru, ada yang namanya al-asru, ada yang namanya al-waktu. Jadi memang ayat-ayat Al-Quran itu memang belum tergali semua tafsirnya, Bu. Dahru itu artinya masa, waktu artinya masa, al-asru wal-asri artinya masa. Allah mengungkapkan arti kata waktu atau masa, tapi katanya berbeda-beda semua. Nah, yang Ibu sampaikan itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya sampaikan itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap harus dicarikan nanti, Bu. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, Bu, yang namanya fitnah ya bisa jadi berlangsungnya adalah sepanjang hayat, ketika hidup dan ketika meninggal dunia. Jadi yang namanya ujian yang diujikan oleh Allah kepada hambanya, ada yang ujian ini berlangsungnya sepanjang hayat di dunia dan sepanjang mayit di alam kuburnya. Itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Tadi persis min syarri fitnatil mahya wal mamati. Makanya tidak terpisah Rasul, fitnah hidup, fitnah ketika mati, dan fitnah keburukan, gangguan dajjal. Tidak akan terpisah semuanya. Berarti sepanjang hayat. Alam. Apakah kita sedang merasakan fitnah mahya, fitnah hidup apa, Bu?
fitnah hidup itu bisa jadi bentuknya adalah segala perbuatan hina yang dilakukan oleh manusia yang akibatnya berdampak kepada dirinya. Jadi hakikatnya manusia itu kalau berbuat dosa, berbuat salah, kehinaan itu akan menimpa di dirinya, termasuk fitnah mamat. Ya, seseorang itu diuji ketika waktu kematiannya. Ya. Udah, Bu? Oh ya. Itu. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal tuh udah ada belum, Bu? Dalam banyak hadis. Nanti Bapak Ibu baca tentang Al-Masih ya. Al-Masih itu kan ada dua, Bu. Masih itu artinya apa? Yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Dajjal ditunggu oleh pengikutnya. Nabi Isa juga ditunggu-tunggu oleh yang mengimaninya. Ya. Nah, cuma permasalahannya yang ditunggu-tunggu oleh kita yang mana, Bu? Ibu nunggu siapa? Ah, kapanasaran dah Pak Reza, abi mah hoyong tepang sareng Dajjal. Hoyong ningal kumaha rupana teh kumaha Dajjal teh. Jadi yang namanya Dajjal itu, Bu, saya lupa penulis bukunya. Saya pernah baca. Jadi Dajjal itu memang makhluk, dan makhluk ini membawa sistem. Dan sistemnya makhluk Allah ini, Dajjal ini, itu sudah berlangsung bahkan sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kata Syekh Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, Rasulullah itu pernah berkata begini. Saya tidak hafal hadisnya, tapi redaksinya begini kurang lebih terjemahnya. Semua nabi dan semua rasul itu diberitahu oleh Allah tanda fisiknya Dajjal, kecuali kata Rasulullah bahwa Dajjal itu matanya satu. Itu yang menyampaikan Rasul langsung. Tapi kalau Nuh menjelaskan, ya, di antaranya Nuh berdoa, ya, kepada Allah agar keturunannya diselamatkan dari fitnah Dajjal, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihi salam. Dan hanya Rasul yang memberitahukan kepada umatnya bahwa di antara tanda Dajjal itu matanya satu. Yang dimaksud mata satu itu bukan kelopak matanya dua kemudian sebelahnya buta, bukan, tapi kelopak matanya satu. Kalau dalam banyak syarah dan tafsir itu begitu dijelaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya sering ngobrol sama mahasiswa. Kalau ngobrol sama mahasiswa, Pak Reza, saya jadi penasaran, pengen ketemu sama Dajjal. Oh, kalau Bapak enggak. Kalau Bapak minta tolong sama Allah agar dijauhkan dari fitnah Dajjal, enggak mau ketemu. Enggak mau ketemu. Banyak orang diancam mau ditembak mati aja ketakutan. Apalagi nanti diancam sama Dajjal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi yang jelas akan berhadapan dengan Dajjal pasukan Allah yang kuat imannya nanti. Ya wallahu alam kapan terjadinya. Itu. Ya. Jadi fitnah, terima kasih Bu masukannya, ya, fitnah ya berlangsungnya sepanjang hayat di dunia sampai nanti, ya, waktu kematian. Nanti saya bawakan tuh ada buku tahun 96 kalau tidak salah. Itu judulnya saya lupa, itu buku sufi itu. Jadi ya, yang namanya iblis itu kan abadi ya Pak Bu, tidak mengalami kematian kecuali nanti oleh Allah dikehendaki, dan umurnya seumur dengan bangsa manusia jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam ada. Yang namanya iblis ini sudah ada, dan sampai nanti hari kehancuran itu kan, ya artinya karena ada iblis ini maka selama itu pula iblis itu akan mengganggu anak keturunan Adam. Nah, bentuk-bentuk fitnah yang dilakukan
oleh iblis atau termasuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ya inilah fitnah. Saya dulu pernah diundang ngisi ujian fitnah akhir zaman. Ada ya Bu ya? Ramai kan? Yang biasa ngisi itu Ustadz Baikuni biasanya. Itu ekspektasinya udah kemana-mana tuh, fitnah akhir zaman. Apa yang dimaksud akhir zaman? Fitnahnya sendiri seperti apa? Ulama menerjemahkannya beda-beda Bu. Setiap manusia itu memiliki akhir zamannya masing-masing. Ketika manusia menjumpai kematian, yaitu berarti akhir zamannya, akhir masanya dia hidup di dunia. Pasti ada fitnahnya. Nah, tetapi biasanya kalau ada ustadz diundang untuk ngisi tentang fitnah akhir zaman, konotasinya biasanya dajjal. Konotasinya begitu, huru hara dan kerusakan-kerusakan yang akan terjadi di alam semesta. Ada buku tuh judulnya, terjemah karya Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Boleh dibeli itu, ada terjemahnya, tebalnya segini. Berapa ya harganya? Sekitar, dulu waktu di Palasari belum zaman online tuh harganya 300.000. Mungkin kalau di online bisa lebih murah. Al-Bidayah wan Nihayah itu isinya tentang riwayat-riwayat awal mula kejadian alam semesta dan hancurnya alam semesta secara kronologis. Nah, itu Syekh Ibnu Katsir yang menyusun buku itu. Ya, jadi termasuk nanti di situ ada penjelasan tanda-tanda akhir zaman itu seperti apa dan yang lain sebagainya. Mangga itu dibaca, boleh. Apalagi ya, saya lupa nama-nama bukunya itu. Di perpustakaan Pusdai juga ada, tapi judulnya bukan Bidayah wan Nihayah. Ada, tapi lupa saya judulnya apa itu. Itu, ya. Dan yang lain sebagainya. Intinya begitu ya, Pak Bu, yang namanya Dajjal itu makhluk. Jangan tanya sama saya tingginya seperti apa dan karena ya bolehlah manusia menggambar-gambar bentuk dirinya, ya silakan, tapi apakah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dia makhluk. Ada yang mengatakan dia anak keturunan Nuh katanya. Anak keturunan Nuh dan yang lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Bapak Ibu baca buku Bidayah wan Nihayah, itu insya Allah nanti sedikitnya bisa dapat ilmu, informasi dan paham ini terjadinya alam semesta awalnya beserta kehancurannya itu seperti apa gitu. Katanya umat Nabi Muhammad tuh usianya sampai tahun 1500 ya Bu ya, Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah Bu? 1447 ya. Ke 1500 berarti berapa tahun lagi? 53 ya, 53 tahun. Sampai Bu? Ya rahasia. Penutup dari saya di majelis kita hari ini, Bu, Pak, saya sekedar mengingatkan watawasobil haq watawasobil sobri. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Kata Nabi, mayoritas umur umatku itu ada di antara 60 hingga 70 tahun. Tapi sedikit yang bisa melampaui usia 60 tahun. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di hadapan saya ini ada yang sudah di atas kepala 6. Oh, udah ya. Berarti termasuk golongan yang sedikit itu kata Nabi, karena kebanyakan umatku itu wafat sebelum usia 60 tahun. Ya katakanlah maksimal minimal 60 tahun. Kalau hari ini kita usia 50 tahun, berarti ada sisa umur. Pak Reza, saya mah lebih kumaha tuh. Anu kirang ka 60 riweuh, anu langkung riweuh.
sudah ya sesuai dengan kata Nabi, mantala umruhu wa suna amalu. Jadi khairun nas, manusia yang paling baik itu yang panjang umurnya, panjang juga amal-amal kebaikannya. Tidak ada lain, Bapak Ibu semua, mari kita isi, kita manfaatkan waktu, umur, kesempatan yang Allah beri dengan hal-hal yang baik. Saya yakin ya natural, alami, kalau setiap diri kita termasuk saya doanya pengen umur yang panjang, ya kan? Tapi ketika ditanya mau sampai berapa usianya Bu, bingung jawabnya gitu kan. Bingung gitu kan jawabnya. Ya terus buat apa minta umur panjang? Nah, kata Rasulullah jangan lupa dikasih umur panjang diisi buat amal-amal kebaikan. Yang jelas usia kita tidak akan bisa melampaui usianya umat Nabi Nuh, itu aja. Ya, Ibu mangga. Kenapa Bu? Su'ul kibari. Ibu dapat dari mana infonya? Kibari atau kibri? Karena beda. Tapi saya yakin kibari ya. Kibari itu masa tua. Su itu kejelekan. Nah, saya husnuzon itu artinya doa memohon agar dijauhkan oleh Allah daripada melakukan hal-hal buruk di masa tua. A'udzubika awalnya Bu ya. Oh ya, berarti maksudnya itu. Berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk di masa tua. Ya. Karena kata Rasulullah, aya aki-aki tapi gumujeng keneh genit, bahasa kasarna resep keneh ka awewe, itu masih suka sama para puan. Nah, aki-aki ganjen melakukan zina itu adalah seburuk-buruk manusia. Rasulullah tidak suka, semakin tua bukannya memberi contoh, malah melakukan perbuatan zina. Nah, itu ya salah satu yang tidak disukai oleh Rasulullah, semakin tua tapi semakin buruk amal perbuatan. Makanya terus berlindung kepada Allah Bu. Semakin kita tua secara usia, sama Allah tadi diperlihatkan sisi-sisi buruk kita, nauzubillah, jangan sampai. Tuh si mama getol ke pengajian tapi bawa mundi imah, waduh. Di luar aja baik gitu ya, di rumah tidak. Nauzubillah, jangan sampai kita diuji dengan hal-hal yang seperti itu. Itu begitu Bu. Kalau kibar itu artinya masa tua, tapi kalau B-nya sukun jadi kibri atau kibro atau kibru, itu artinya sombong. Tapi kalau kibar itu artinya masa tua. Kalau kabair dosa-dosa besar, beda lagi nanti artinya. Harus dilihat teksnya Bu. Tapi saya berprasangka itu yang dimaksud doa minta perlindungan kepada Allah agar di masa tua kita dilindungi oleh Allah daripada melakukan hal-hal buruk. Begitu. Oh ya, betul. Ya, jadi maksudnya itu su'il kibari itu dari keburukan-keburukan yang dilakukan di masa tua. Itu. Ya cukup Bu ya Pak. Tidak ada pertanyaan lain, kita istirahat untuk menjelang waktu sholat zuhur. Wah, dimaafkan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Lebih kurangnya semoga ada guna dan manfaat. Kita akhiri majelis kita dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.